Oh, semua teman-teman John FK Channel, apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik aja nih, ya. Oke, tentunya kita berbahagia sekali karena liga-liga top Eropa udah mulai bergulir lagi nih, John. Ya, dimulai dari Liga Spanyol ya. Liga Spanyol udah 2 pertandingan dari kemarin-kemarin ada Sevilla dan Sevilla versus Real Betis, lalu semalam ada Valencia lawan Levante derby. Di Itali minggu depan, di Inggris pertengahan minggu depan. Di Itali dimulai dari Coppa Italia, semalam udah memainkan leg kedua antara Juventus versus AC Milan, dan nanti malam ada Inter Milan versus Napoli. Terus di Liga Spanyol, Barcelona nanti malam juga akan bermain jam 3. Real Madrid besok akan bermain Senin dini hari. Dan untuk Liga Inggris di pekan lanjutannya ada Sheffield United versus Aston Villa, lalu big match antara Manchester City versus Arsenal. Sehari kemudiannya ada Manchester United versus Tottenham Hotspur. Oke, gue mau nge-review dulu nih dari Coppa Italia semalam yang udah bergulir antara Juventus versus AC Milan, yang kita tahu itu skornya 0-0, tapi menurut gue itu pertandingan yang sangat-sangat amat membosankan gitu. Karena selama 30 menit, 90 menit maksud gue, kita disajikan pertandingan yang justru gue bilang membosankan. Dimulai dari penalti Cristiano Ronaldo yang gak masuk, John, terus tendangan kungfu anti rebik, dan bodohnya adalah ketika AC Milan tidak bermain mengambil resiko gitu. Mereka justru tetap nyaman dengan bertahan mencari hasil 5-0, padahal mereka tahu mereka nggak bakal lolos dengan skor 0-0 kalau kalah agregat gol tandang ya, karena di leg pertama sebelum lockdown itu skornya 1-1 ya. Itu yang gua sesalin aja, kenapa pertandingan semalam itu sangat membosankan buat gue itu. Terus di Liga Spanyol udah ada 2 pertandingan antara Sevilla versus Real Betis, dan itu dimenangkan oleh Sevilla ya 2-0. Sevilla melanjutkan track positifnya, dan sekarang mereka bercongkol di peringkat 3 La Liga tuh, menjaga asa untuk melaju ke Chelsea, sementara Real Betis masih harus berjuang dari jeratan degradasi di La Liga. Lalu semalam ada derby Valencia versus Levante. Gua bilang Valencia versus Levante ini cukup seru juga, derby di Spanyol, satu kota. Keduanya masih punya kepentingan ya. Valencia juga masih mau mengejar Eropa, sementara Levante juga mau meraih tiket ke Europa League, sama-sama mencari target untuk tembus ke Eropa ya. Oke, berikutnya gue akan nge-preview ya, nge-prediksi tentang banyak pertandingan yang akan dimulai ya. Bagaimana kita tahu John nih, nanti malam ada Osasuna lawan Barcelona. Barcelona gue prediksi ini mungkin ada di atas angin ya, karena pertama mereka dapat kabar bahwa Suarez dan Messi mereka udah bisa main dan cukup membahagiakan buat para decul-decul. Lalu secara pertemuan juga mereka juga masih unggul atas Osasuna. Jadi gue bilang kalau untuk prediksi Barcelona sih masih di atas angin ya atas Osasuna, karena perbedaannya sangat-sangat jauh dan mencolok. Apalagi Barcelona tentu akan bermain habis-habisan untuk mengejar gelar Liga ya. Lalu di Italia ini nanti malam juga ada semifinal leg kedua Coppa Italia antara Napoli lawan Inter. Tentu gue bilang ini pertandingan yang bakal cukup seru, John, karena di leg pertama Inter kalah di kandang sendiri di Giuseppe Meazza 0-1 oleh Napoli. Gue yakin Inter akan bermain habis-habisan, mati-matian, karena mungkin Antonio Conte menganggap ini adalah peluang untuk meraih trofi terbesar dia, karena secara matematis di Liga Italia cukup berat, mereka tertinggal jaraknya 9 poin dari Juventus, walaupun mereka masih punya 1 pertandingan lebih banyak. Terus di Europa League pun mereka masih abu-abu ya, karena Europa League baru dimainkan bulan Agustus gitu. Jadi mungkin Inter Milan akan bermain habis-habisan, sementara Napoli dengan Gennaro Gattuso-nya ya, kita tahu Gattuso bermain tipikal saat bermainnya dia galak gitu kan, dan itu diterapkan dia oleh pemain Napoli. Fighting spiritnya cukup bagus, bagaimana di akhir tahun 2019 kemarin mereka bisa mengalahkan Juventus
dengan skor 2-1 dengan permainan fighting spiritnya yang cukup gue bilang bagus gitu. Pantang menyerah itu yang diterapkan oleh Gattuso. Tapi untuk pertandingan nanti malam kalau gue boleh prediksi itu cukup ketat ya. Inter pasti main habis-habisan. Napoli juga akan fighting spirit untuk mempertahankan agregat ya. Apalagi bermain di Stadio San Paolo dan yang atmosfernya panas sekali. Atmosfernya panas sekali di San Paolo itu ya gue bilang. Tapi kalau menurut prediksi gue adalah 45% untuk Napoli, 55% untuk Inter Milan. Inter Milan yang lolos secara agregat gol tandang. Mungkin skornya antara berkisar 1-2 atau 1-3 gitu. Secara prediksi menurut gue ya, karena Inter juga pasti akan menggebu-gebu membara-bara gitu. Dan pertandingan Inter versus Napoli ini bisa kalian saksikan di channel TVRI. Bagi kalian yang mempunyai UCTV akan disiarkan di UCTV 2 ya. Lalu besok ada Real Madrid versus Eibar. Oke, kabar gembiranya untuk Madrid adalah Asensio dan Eden Hazard. Mereka udah kembali sepenuhnya fit dan mungkin kemungkinan Zidane akan memainkan Trisula itu karena Zidane menjanjikan Trisula itu Asensio, Hazard dan Benzema akan bermain di pertandingan lawan Eibar gitu ya. Terlebih untuk Asensio setelah lama absen ya, hampir 9 bulan lebih di absen semenjak Inter Champions Cup musim kemarin cedera parah ya. Ini mungkin Asensio akan menunjukkan bahwa dia akan menjadi yang terbaik gitu ya, menunjukkan permainan terbaiknya. Begitu pula Hazard, mahar yang dibeli oleh Real Madrid kepada Chelsea belum terlihat dan mungkin dia akan menunjukkan permainan terbaiknya besok malam ya. Benzema, kita tahu lah Benzema semenjak sudah tidak ada Cristiano Ronaldo, produktivitas dia juga meningkat. Yang terpenting adalah lini tengah mereka yang sekarang Madrid lini tengahnya cukup solid. Mau tidak ada Modric, masih ada Valverde. Tidak ada Kroos, juga bisa digantikan oleh Isco ataupun juga dengan James Rodriguez. Lini tengahnya cukup solid. Ambisi mereka untuk menjadi juara Liga tahun ini juga memang sangat terbuka. Dilihat dari sisa lawan dari Real Madrid di musim ini cukup tidak terlalu sulit ya dibandingkan dengan Barcelona, yang Barcelona masih harus ketemu Atletico Madrid, Sevilla, Valencia, mereka masih ketemu itu. Sementara kalau kita lihat Madrid itu sisa pertandingannya masih ringan ya dibandingkan dengan Barcelona ya. Itu dari Spanyol. Tentu prediksi gue Madrid mungkin akan menang besar ya, minimal margin 3 gol ke gawang Eibar gitu. Dan pertandingan Madrid lawan Eibar itu tidak bermain di Santiago Bernabeu karena Bernabeu kita tahu sedang direnovasi dan Madrid akan menggunakan Estadio Alfredo Di Stefano, tempat latihan mereka yang memiliki kapasitas tribun juga yang layak untuk menyajikan pertandingan gitu. Terus kita terbang jauh ke Inggris. Di Inggris laga pembuka setelah lockdown akan dimulai dari pertandingan Manchester City versus Arsenal. Ini pertandingan yang gue bilang wajib dimenangkan oleh City kalau mereka nggak mau ngelihat Liverpool berpesta lebih awal ketika berhadapan dengan Everton ya, karena jarak spare mereka memang sudah sangat jauh. Memang City punya pertandingan lebih, maka dari itu kalau mereka bisa menang di melawan Arsenal mungkin akan bisa memangkas poin menjadi 22 gitu. Dan gue bilang pertandingan ini dulunya Arsenal unggul dulu ya ketika zamannya masih pelatihnya Arsene Wenger dan era-era kejayaan Arsenal. Tapi City bertransformasi ya, kita tahu lah City menjadi klub yang gue bilang tanda kutip bangkit karena uang ya. Itu oke lah, fine aja, nggak ada masalah yang ya apa. Dan gue lihat rekor pertemuannya Arsenal sejak tahun musim 2016-2017 itu mereka nggak bisa ngalahin City. Terakhir mereka menang di Desember 2015 ketika City pelatihnya Manuel Pellegrini. Nah, setelah City pelatihnya Pep Guardiola, itu praktis dia tidak bisa memenangkan pertandingan. Bahkan di musim kemarin mereka kalah 3 kali berturut-turut. Di Liga 2 kali, di final Piala Liga sekali. Itu yang menjadi catatan. Dan di putaran pertama pun Liga Inggris musim ini Arsenal kalah di Emirates. Itu yang menjadi catatan buat pelatih Arsenal saat ini, Mikel Arteta gitu.
Arsenal kalau secara kesiapan mereka kesiapannya cukup oke, tapi yang gue mau sorot adalah tentang Mesut Ozil ya. Ini pemain yang gue bilang berbanding 180 derajat ketika bermain di Real Madrid. Yang ketika di Real Madrid dia selalu menunjukkan 100% perform ya untuk tim ya. Bahkan menjadi pelayan yang sangat baik buat Ronaldo, Benzema ataupun Di Maria saat itu. Sementara di Arsenal gua ngeliat ketika melawan tim kecil dia main bagus, tapi ketika menghadapi klub-klub besar kayak semacam MU, City, Chelsea, Liverpool, itu dia seperti demam panggung. Mentalitasnya agak kurang baik melawan tim-tim the big six lah kalau gue bilang. Ya mentalitasnya kurang bagus melawan tim the big six. Kadang bermain angin-anginan, kadang bagus, kadang di luar ekspektasi. Itu yang menjadi sorotan ya dari manajemen Arsenal saat ini, dan ada isu juga dia akan dilepas di akhir musim ini ya, setelah musim berakhir mungkin ke Liga Turki atau entahlah, kita lihat ya akan kemana. Tapi untuk main seperti Ozil mungkin masih bisa produktif, tapi dia mungkin harus memulai dari tim-tim yang mediocre dulu ya. Itu ya secara rekor pertemuan ya, balik lagi ke pertandingan antara City melawan Arsenal ya. 2016-2017 Arsenal nggak bisa menang. Praktis Arsenal hanya menang di FA Cup. Di FA Cup sekali. Itu pun harus dengan perpanjangan waktu melawan City di semifinal. Praktis hanya itu satu-satunya kemenangan Arsenal atas City. Setelah itu Arsenal hancur lebur atas City, sangat-sangat hancur lebur dan sulit menang. Untuk prediksi gue agak sangat, ya gue bilang untuk standar big match, tapi prediksi gue City mungkin akan unggul dengan margin 3-0 atas Arsenal, karena ya bermain di Etihad walaupun tanpa penonton tetap City akan bermain on fire. Untuk mereka juga tidak mau Liverpool merayakan gelar juaranya lebih cepat gitu. Itu yang mungkin ada di pikiran Pep Guardiola dan para pemain City gitu, sambil mereka menunggu banding apakah mereka masih bisa main di Eropa atau tidak gitu, karena pengajuan banding mereka masih diproses oleh Komisi Arbitrase Olahraga Dunia gitu ya. Dan di pertandingan berikutnya Liga Inggris akan menyajikan 2 pertandingan big match juga, yaitu Tottenham Hotspur versus Manchester United. Ini pertandingan yang MU dalam 11 pertandingan terakhir dia tidak kalah. Sejak kedatangan Bruno Fernandes mereka belum tersentuh yang namanya kekalahan. Sementara Hotspur juga dalam kondisi yang dapat angin segar ya. Kalau mungkin ini pertandingan dilangsungkan sebelum lockdown, mungkin Tottenham tidak akan percaya diri karena Harry Kane saat itu belum sembuh. Son Heung-min pun belum pulang dari pelatihan militernya di Korea. Tapi pertandingan melawan MU besok, tengah pekan besok, Spurs mendapatkan angin segar. Pertama dia main di kandang, kedua kembalinya Harry Kane dan Son Heung-min. Mungkin di Hotspur yang agak sangat disayangkan tidak bisa bermain ya Dele Alli karena mendapatkan skor dari FA ya. Selebihnya mereka dengan kondisi yang sangat full, percaya diri, apalagi Mourinho juga kan kita tahu mantan pelatih MU. Tapi kalau prediksi secara pribadi gue memprediksi ini kemenangan untuk MU 1-2 atau enggak 0-1 untuk MU, karena mungkin Solskjaer tetap akan mempertahankan formasi yang sama, permainan yang sama. Apalagi di pertemuan pertama di Old Trafford Spurs kalah 2-1. Itu yang menjadi patokan ukurnya. 2 pertandingan sebelum ini Spurs selalu kalah sama MU. Lalu kebesokan harinya nih, ini yang pertandingan yang sangat dinanti-nanti oleh para Big Reds, oleh para fans Liverpool. Derby Merseyside antara Everton dan Liverpool. Kalau City kalah atas Arsenal ataupun seri, ya dipastikan guard of honor itu udah akan ada ketika sebelum pertandingan dimulai gitu, karena Liverpool udah bisa memastikan gelar juara gitu. Tapi kalau misalnya City menang, guard of honor tidak ada, dan mungkin Liverpool akan merayakan gelar juaranya di Anfield melawan Crystal Palace. But ini derby, gue pernah bahas di episode sebelumnya, Merseyside derby ini derby yang panas. Pasti gue bilang hujan kartu kuning akan selalu terjadi. Friksi adu bacot pemain itu selalu ada tuh. Masih inget di dalam mungkin para Big Reds ketika Matt Holgate beradu friksi dengan Bobby Firmino
di FA Cup tahun 2017. Mungkin teman-teman Big masih ingat kan, fixture terakhir tuh. Everton sangat berambisi untuk meraih kemenangan atas Liverpool karena kemenangan terakhir mereka didapat itu 10 tahun yang lalu di musim 2010-2011. Oktober 2010 ketika itu Everton menang 2-0 atas Liverpool. Itu kemenangan terakhir Everton yang bisa diraih oleh Everton. Setelah itu Everton sangat sulit menang atas Liverpool. Bahkan di musim lalu pun mereka hanya bermain imbang melawan Liverpool di Goodison Park. Walaupun pada saat itu di musim lalu Everton sangat merepotkan Liverpool dan itu yang membuat Liverpool tidak bisa juara musim lalu. Mungkin di pertandingan besok, apalagi dengan pelatih Everton yang sekarang sekaliber Carlo Ancelotti, dia akan tampil all out. Tentu ingin bisa mengalahkan Liverpool ya, dengan kondisi pemainnya cukup bagus ya, fit 100% seperti Richarlison, Gylfi Sigurdsson, ada Dominic Calvert-Lewin, ada Tom Davies juga, dan masih banyak lagi pemain Everton. Sementara Liverpool ya mungkin klub akan tetap mempertahankan permainan yang sama ya. Kita tahu Liverpool lagi galau nih akhir-akhir ini karena transfer Timo Werner pada mereka siap-siap ditikung oleh Chelsea. Mungkin kendalanya itu ya dari Jurgen Klopp, tapi mungkin itu non teknis aja ya. Secara teknis mungkin Liverpool akan mempertahankan gaya main yang sama ya, gaya pressing Jurgen Klopp gitu. Secara ini ya, untuk prediksi mungkin gua ngeprediksi ini pertandingan kalau tidak Everton menang 1-0, hasilnya imbang 1-1 atau enggak 0-0, karena derby Merseyside ini selalu panas buat kita saksikan gitu. Oke, dan liga-liga top lain lah seperti Liga Jerman juga udah bergulir. Bayern Munchen udah gue bilang kalau dia 2 kemenangan lagi dia bisa ngangkat piala tuh, udah jauh lah untuk itu. Oke, mungkin itu aja prediksi dan preview dari gue. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gue, John F. Car. Lalu nyalain lonceng notifikasinya supaya gue tetap selalu bisa ngasih wawasan, pengetahuan, hal-hal tentang sepak bola pada kalian. Oke, assalamualaikum, bye-bye, dan ciao.